Halo guys, gak kerasa udah hampir 7 bulan gue pakai mobil EV pertama gue, yaitu BYD M6. Dan izinkan gue hari ini untuk cerita sedikit, sharing sedikit, kira-kira apa aja yang gue suka dan kurang gue suka mungkin dari hampir 7 bulan pemakaian gue terhadap BYD M6 gue ini. Jadi buat teman-teman siapa tahu masih ada yang lagi mikir mau beli EV BYD M6 itu oke atau enggak, bisa consider dengan denger dari pengalaman gue. Gue nggak akan ngomong banyak tentang spek, karena kalian bisa nonton secara detail di channelnya Om Fitra Eri atau Om Obi atau Mas Ridwan. Mereka semua ngomongin speknya dengan begitu jelas dan baik. Jadi kalian kalau mau ngeliat spek bisa nonton di sana aja. Gue akan lebih ngomongin pengalaman gue secara dari sudut pandang sebagai user, ya, supaya ya nggak banyak ngomongin spek lah. Oke, hal pertama yang gue suka dari BYD M6 ini subjektif ya teman-teman, itu adalah desainnya. Kalau teman-teman lihat, BYD M6 ini katanya mengusung dragon face, dan benar-benar emang kalau teman-teman lihat ini muka depannya itu agak-agak mirip seperti naga. Buat saya ini subjektif, tapi ini hal pertama yang gue suka. Karena desainnya buat harga 400 jutaan itu manis, cakep. Apalagi setelah gue bungkus dengan warna wrapping Nardo Grey. Jadi beda di jalan dan menurut gue warnanya pas untuk BYD M6 warna Nardo Grey ini. So itu hal pertama yang gue suka. Oke, hal kedua yang gue suka dari BYD M6 itu adalah dengan harga 400 jutaan, ini adalah salah satu mobil yang fiturnya sangat lengkap, ya. Yang saya maksud juga salah satunya itu adalah fitur ADAS-nya, teman-teman. ADAS-nya ini udah lengkap banget, udah bisa cruise control dengan follow mobil di depan. Jadi kalau misalnya mobil di depan slow down atau berhenti, dia bisa ikut berhenti. Kemudian dia bisa jalan lagi. Jadi fitur ini cukup gue suka pakai kalau lagi macet-macetan di dalam tol. Itu hal kedua yang gue suka dari mobil ini. Oke, hal ketiga yang gue suka dari BYD M6 ini juga surprisingly mobil ini itu bantingannya cukup nyaman ya teman-teman ya. Again, buat harga yang budgetnya sekitar 400 jutaan, buat gua suspensinya ini cukup nyaman, nggak terlalu keras, ya, lebih mengarah ke lembut. Jadi kalau lagi jalan cepet, kerasa stabil, kalau lagi jalan cukup lambat juga nggak kerasa firm banget. Cukup enak suspensinya mobil ini. Mungkin masuk ke hal-hal yang saya kurang sukain dari BYD M6. Yang pertama itu adalah tinggi saya itu 177 cm, sama seperti Om Fitra Eri. Dan posisi duduk saya rasa tuh kurang enak gitu ya. Bagian paha bawah saya agak kurang tersanggah ya, jadi ada melayang. Kemudian selain dari posisi duduk juga saya merasa kursinya BYD M6 ini, tipe Captain Seat yang saya pilih ini, menurut saya agak kurang empuk ya. Saya pernah duduk di BYD Seal atau BYD Sea Lion, memang beda sih, harganya juga beda. Mereka lebih empuk. Jadi kursinya saya merasa agak keras untuk BYD M6. Nah, jadi hal berikutnya yang jadi saya kurang suka karena posisi duduk saya seperti ini itu adalah bagian belakangnya, teman-teman. Karena posisi duduk 177 cm, saya jadi kalau duduk di belakang, atau siapa yang duduk di belakang saya itu leg room-nya jadi berkurang ya. Karena memang saya bagian depan harus agak mundur. Ini yang agak juga kurang dari BYD M6. Dan yang terakhir, yang paling menurut saya kurang suka dari BYD M6 ini itu adalah bagasinya. Ya. Dalam posisi row ketiga diangkat seperti ini, bagasinya BYD M6 itu sangat-sangat kecil. Saya ini masih ada anak kecil yang suka bawa stroller,
dan satu stroller di sini tuh hampir nggak muat. Jadi seringkali saya harus turunin satu kursi supaya saya bisa jadikan ini tempat saya taruh stroller. Karena kalau dua-duanya diangkat, stroller saya hampir nggak bisa masuk atau nggak bisa muat masuk ya. Itu yang paling saya kurang suka dari BYD M6. Kurang lebih itu teman-teman apa yang saya suka, 3 hal, dan 3 hal juga yang saya kurang suka dari BYD M6 setelah hampir 7 bulan pemakaian. Saya rasa masih begitu banyak benefitnya dibandingkan hal yang saya kurang suka dari mobil ini. Dan juga pasti di enjoy sama mobil-mobil EV lainnya juga, seperti keuntungan bebas ganjil genap, kemudian biaya perawatan yang murah, perpajakan tahunannya yang nggak sampai 500.000, begitu banyak benefit lainnya sih saat ini untuk menggunakan mobil EV. Tapi kita belum tahu ya harga jualnya nantinya kayak gimana, termasuk penggantian baterainya. Jadi gimana menurut teman-teman, worth it nggak beli mobil BYD M6 ini dengan harga 400 jutaan? Atau menurut teman-teman lebih baik beli mobil EV lainnya? Atau beli mobil lainnya? Boleh komen di bawah. Saya juga pengen tahu, mungkin dengar dari pemilik-pemilik BYD M6 lainnya, gimana pengalaman mereka sesudah pemakaian seperti saya ini. Apakah ada hal-hal juga yang mereka suka di luar yang saya mention, atau juga yang mereka kurang suka. Thanks for watching.